Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, sahabat yang beriman dimanapun saja berada. Semangat dan senyuman itu adalah laksana matahari yang menyatakan cintanya, dan laksana rembulan yang mengukirkan huruf-huruf dalam cahayanya. Semangat memang kadang melahirkan gairah untuk bisa tersenyum, ya, untuk bisa ridho, untuk bisa teguh dalam menjalani aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Dan sahabat yang beriman, tapi terkadang kita ketika di jalanan ya menemukan banyak hal-hal yang menyebabkan kita sulit untuk tersenyum. Ya, suasana di jalanan yang macet, yang ramai, yang kadang-kadang gaduh, yang kadang-kadang juga banyak polusi udara yang demikian rupa. Dan kadang-kadang juga perasaan yang lain juga menyayat hati ketika kita di perjalanan menemukan orang-orang yang dengan badan yang letih, lemah, lesu, sambil menadahkan tangannya, anak-anak jalanan yang kadang-kadang juga berada di perempatan-perempatan jalan, yang juga mengais rezeki dengan meminta, dan tidak jarang pun ada juga orang tua sambil menjajakan barang dagangannya. Sahabat yang beriman, kadang membuat kita hanyut dan tersentuh serta prihatin kapan lalu mereka bisa mendapatkan kesejahteraan, kapan mereka lalu bisa merasakan bahagia seperti juga yang sahabat rasakan saat ini dan saat-saat yang sahabat lalui dengan keluarga dan kerabat. Nah, sahabat yang beriman, terkadang semua perasaan itu menyebabkan kita sulit untuk tersenyum. Kenapa? Karena ya perasaan yang lain pun muncul, ya. Kita banyak hal-hal yang memprihatinkan dan yang menyedihkan yang kita rasakan, termasuk juga kemelut ataupun problem masalah-masalah yang setiap hari ataupun yang setiap waktu kita bisa rasakan, bahkan di dalam diri kita sendiri, di dalam lingkup keluarga kita, dan di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang ada di sekitar kita. Namun seperti yang saya ungkap tadi, sahabat yang beriman, senyum memang kita sering mendengar kalau banyak, ya, termasuk para dai dan mubalik menyatakan bahwa senyum itu adalah sedekah. Ini juga menyatakan ataupun menyampaikan bagian dari hadis ataupun apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana senyum memberi manfaat yang besar bagi kehidupan orang lain, termasuk ketika kita senyum itu sendiri, kita seperti juga memberikan sedekah dari diri kita kepada orang lain. Nah, sahabat yang beriman, paling tidak di sini ada 3 hal, sekali lagi ada 3 hal yang memiliki dampak besar ketika orang tersenyum, baik bagi dirinya, tentunya bagi lingkungan ataupun di dalam jiwa dan di dalam lingkungan orang-orang yang terdekat di sekitarnya. Apa itu, sahabat yang beriman? Yang 3 itu, yang pertama, senyum ini adalah sebuah misi ataupun sebuah upaya cinta dan perdamaian. Kenapa, sahabat yang beriman? Karena ketika kita melemparkan senyuman kepada orang lain dan juga kita juga terbawa oleh senyuman itu sendiri, maka yang ada, sahabat yang beriman, kita seperti juga menyatakan cinta kepada orang lain, sekaligus menyatakan damai dalam diriku dan dalam dirimu, damai dalam diri kita di sekitar kita dan di tengah-tengah kita dimanapun kita berada. Nah, kenapa, sahabat yang beriman, perlu kedamaian, perlu cinta? Kita sudah sering membahas, kita sudah sering mendengarkan juga bahwasanya cinta lalu melahirkan energi. Kalau kita melemparkan senyuman, berarti orang itu memiliki semangat juga untuk kembali menyatakan cintanya, kembali menyatakan kedamaiannya di tengah-tengah kita. Coba bandingkan ketika sahabat sedang ataupun tidak enak menggerutu, kemudian menyiratkan di wajahnya rasa sakit, kecewa, kemudian juga terlihat dilemparkan juga itu kepada orang lain yang ada di sekitar kita, maka apa yang dirasakan oleh orang lain mungkin juga di sana akan menarik rasa kecewaan, akan juga muncul rasa tidak senang ataupun hal-hal yang lain yang tidak menunjukkan kedamaian hatinya. Kenapa? Karena kita juga awalnya sudah melemparkan hal-hal yang berbau kebencian, jauh dari sifat senyuman. Itu yang pertama, sahabat yang beriman, senyum adalah sebuah
misi perdamaian dan cinta kasih. Coba kalau kita contohkan juga sekarang ini, sahabat yang beriman, ya karena ya siapa yang enggak juga ikut merasakan mungkin karena krisis, karena pandemi juga yang sudah kita rasakan 2 tahun yang lalu, kemudian juga dampaknya masih besar sampai saat ini, dan juga kerugian-kerugian material, bahkan juga ada yang menyebabkan keluarganya menjadi korban, dan tidak juga sedikit juga kerabat kita yang akhirnya juga berpisah dari kita karena wabah, karena juga bencana ataupun ujian-ujian yang sudah kita lewati. Namun ketika kita berpikir terus tentang itu, maka akan lahir sifat tidak menerima, akan lahir mungkin juga kekecewaan dan sakit hati, bahkan juga kadang-kadang kita bisa putus asa. Dan ada juga yang nauzubillah, sahabat yang beriman, bisa sampai untuk bunuh diri. Nah, jadi mungkin dengan senyuman ini kita akan kembali merekatkan rasa kasih, rasa damai di antara diri kita, di antara keluarga kita, dan di antara orang-orang lain yang ada di lingkungan kita. Sahabat yang budiman, lalu apa sih dampak yang besar ataupun pengaruhnya, manfaatnya senyuman bagi diri kita ketika kita sudah terbiasa melakukannya? Yang kedua, sahabat yang budiman, senyuman adalah sebuah bukti keridhaan hati. Kenapa, sahabat yang budiman? Kalau orang yang suka menggerutu, ini kenapa begini, itu kenapa begitu, ini ada masalah, di situ masalah, ini mengecewakan, itu juga mengecewakan, ini membuat saya tidak tenang, itu juga membuat tidak tenang, sulit untuk merasakan ridha. Sahabat yang budiman, orang yang bersyukur sebenarnya adalah orang yang selalu menunjukkan keridhaannya kepada apa yang dia dapatkan, apa yang dia miliki. Tapi sebaliknya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang senantiasa ingin terus mendapatkan, ingin terus meraih, ingin terus memiliki tanpa pernah mau mensyukuri apa yang sudah dimiliki. Sehingga kekayaan kita saat ini adalah kekayaan yang bisa kita nikmati, termasuk yang bisa kita juga tebarkan bagi kehidupan orang lain, paling tidak kekayaan yang berupa senyuman. Nah, keridhaan hati ini, sahabat yang budiman, tidaklah satu hal yang mudah. Terkadang kembali lagi tadi bergelut dengan banyak masalah, kadang-kadang kecewa dengan kegagalan, kecewa dengan keputusasaan, kecewa dengan sakit hati dan lainnya, mensyaratkan bahwasanya kadang kita sulit untuk menyatakan ridho, apalagi sama orang yang mungkin membenci kita, yang mungkin juga tidak senang kepada kita, maka sulit kita juga hadir rasa ridho ini. Sehingga sahabat yang budiman, kalau kita mengisyaratkan senyum yang tulus, yang ikhlas, maka akan lahirlah keridhaan. Dan juga kita harapkan semoga senyuman itu juga menyebabkan orang lain ridho kepada kita. Itu yang kedua, sahabat yang beriman, senyum melahirkan keridhaan dalam jiwa. Yang ketiga, sahabat yang beriman, senyum ini menunjukkan keteguhan, ketabahan jiwa. Jadi tidak berarti, sahabat yang beriman, orang yang senyum di hadapan kita itu adalah orang yang senantiasa mendapatkan kesenangan, mendapatkan materi yang berlimpah, mendapatkan finansial yang banyak, seorang yang sangat berlimpah kekayaan dan seterusnya, pengaruh. Tidak, sahabat yang beriman. Kalau hanya senyuman itu dimiliki oleh orang-orang yang saya sebutkan tadi, maka tidak ada satupun cerita ataupun informasi berita yang kita dengar kalau ada seorang yang bunuh diri ataupun yang stres atau yang broken home karena dia seorang yang miskin sekali, karena dia seorang yang tidak memiliki apa-apa, karena dia seorang yang fakir, karena dia adalah seorang peminta-minta. Sebaliknya kita lihat, sahabat yang beriman, ada orang yang mungkin dalam kehidupan yang sederhana sekali, yang tidak memiliki banyak harta, banyak finansial, banyak kekayaan dan materi, namun ketika dia menunjukkan keteguhan jiwanya, bahwasanya kehidupan itu adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan bahkan ribuan tahun sebelum kita lahir, maka lahirlah keteguhan jiwa, dan itulah yang akan mengisyaratkan, itulah yang akan melahirkan semangat untuk tetap tersenyum, sahabat yang beriman.
kita melihat di jalanan orang yang masih dengan senangnya ya sambil mengamen, lalu dengan senyuman dia menghibur, dia memberikan kesenangan, dia mentransformasikan nilai-nilai keindahan bahkan bagi mereka yang susah untuk merasakan keindahan itu sendiri. Nah, jadi kalau senyuman itu sekali lagi hanya dimonopoli oleh orang-orang yang berlimpah, orang-orang yang punya harta, orang-orang yang kaya raya dan konglomerat, maka tidak ada senyuman di balik bilik-bilik saudara-saudara kita yang hidupnya sederhana, yang hidupnya pas-pasan, yang hidupnya mungkin di kolong jembatan, yang hidupnya di samping rel-rel kereta api, yang hidupnya mungkin di terminal-terminal, di jalanan. Tidak ada jalan bagi mereka untuk bisa tersenyum. Kenapa? Karena itu sudah dimiliki, sudah diborong, sudah diambil oleh orang-orang yang tadi, orang yang berpunya atau orang yang memiliki segalanya. Jadi kalau tiga hal ini yaitu misi perdamaian dan cinta kasih, kemudian ridho menghiasi diri orang yang suka tersenyum, karena juga kalau tidak ridho sahabat yang beriman, lalu kita mau apa di dunia ini? Kita adalah seorang makhluk, kita adalah tercipta, kita adalah diatur, dan ada yang mengaturnya, itu adalah zat yang maha pengatur, Rabbul Izzati Jalla Jalaluh, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga juga, kalau tidak ada ketabahan, kalau tidak ada kesabaran, kalau tidak ada keteguhan hati, lalu apakah kita bisa menikmati apa yang kita miliki saat ini, sahabat yang beriman? Apakah kita bisa memberikan apa yang kita miliki saat ini kepada orang lain? Kalau senyuman itu langka, kalau senyuman itu sulit untuk kita tebarkan, lalu bagaimana kita bisa menyerap kebaikan demi kebaikan, menyerap kebahagiaan demi kebahagiaan, menyerap kedamaian demi kedamaian yang berlimpah ruah yang Allah titipkan, yang Allah berikan kepada kita dan kepada orang-orang yang kita cintai. Sahabat yang beriman, semoga kita menjadi orang yang punya semangat selalu tersenyum, untuk selalu tabah, untuk menebar misi cinta dan perdamaian, untuk selalu merasa ridho dengan apa yang diberikan, apa yang dikasih, apa yang kita miliki saat ini, dan senantiasa mensyukurinya. Dan yang terakhir, semoga kita dengannya kita juga bisa selalu bersabar dan tabah dalam menghadapi kemelut, dalam menghadapi problem, dan dalam menghadapi ujian dan gelombang kehidupan, terlebih di era global saat sekarang ini. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai